Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa akhwanihi minal anbiya wal mursalin syuhada shalihin wa jami'al malaikatil muqarrabin. Thumma khususan ila sahibi hadzal kitab Syekh Abdul Wahhab Asy'arani wa ala jami' ahli wa alaikum. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu wa lisa'idi thalathu alamatin qutun halalun wa mujalasatul ulama wa shalawatul khamsi ma'al iman. Ya Aliyu hai Ali wa lisa'idi lan iku keduwe wong kang bejo, wong kang untung. Salathu alamatin utawi telu pira-pira tandha. Qutun halalun rupane panganan pikuwatan kang halal. Wa mujalasatul ulama'i lan lelungguhan sareng ulama. Wassalawatul khamsi lan pira-pira salat kang 5 ma'al imami sertane imam. Nasihat Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib diantaranya Nabi memberikan tanda-tanda orang yang beruntung. Tanda-tanda orang yang beruntung itu bagaimana? Andai kata kita divonis oleh Allah untuk masuk surga, berarti kita itu termasuk orang yang beruntung. Namanya orang yang beruntung itu seperti itu. Orang yang beruntung mendapatkan surga diantaranya yaitu tanda-tandanya qutun halalun. Makanan yang dikonsumsi setiap hari itu adalah berasal dari perkara yang halal. Makanan yang setiap hari dikonsumsi, berasnya halal, lauk pauknya halal, cara mendapatkan halal, kemudian jenis makanannya halal, kemudian cara mengolahnya juga dengan cara yang halal. Ini tanda-tanda orang yang beruntung. Saya beli makanan itu dengan uang yang halal. Apa yang dibeli? Babi. Berarti cara mendapatkannya halal, tapi jenis makanannya haram. Ya. Apakah ini cuman makanan saja? Bukan cuman makanan, tapi juga minuman. Intinya yang akan masuk ke dalam perut. Makanan yang masuk ke dalam perut itu lama-kelamaan menjadi daging. Ya. Maka jangan sampai di dalam tubuh kita ada daging yang tumbuh, ada daging yang dari barang yang haram. Jadi tanda orang yang beruntung diantaranya yang pertama yaitu makanannya yang dikonsumsi itu berasal dari barang yang halal. Bahkan bukan cuman makanan, bukan cuman minuman, tapi harta bendanya semuanya itu berasal dari barang yang suci, dari barang yang halal. Kendaraannya dari barang yang halal, sandalnya dari barang yang halal, pakaiannya dari barang yang halal, semuanya berasal dari barang yang halal, bukan dari barang yang haram. Ya. Itu yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, orang yang beruntung diantaranya yaitu wa mujalasatul ulama. Orang yang duduk-duduk dengan ulama. Seseorang yang duduk-duduk bersama para ulama. Maksudnya bukan duduk-duduk jagongan. Maksudnya bukan duduk-duduk ngobrol, tapi mengaji bersama ulama. Siapa ulama itu? Ulama itu adalah orang yang alim. Orang yang alim dan mengamalkan ilmunya itu ulama. Kalau ada seseorang alim, pinter tapi nggak ngamalkan ilmunya, maka dia itu bukan ulama. Ya. Apa faedahnya kita itu berkumpul dengan para ulama? Banyak.
Satu, kita mendapatkan ilmu. Yang kedua, ketika kita menatap seorang ulama, apalagi guru kita tatap, kita lihat mukanya, maka akan mendapatkan keberkahan kalian di situ. Ya, seperti itu dijelaskan dalam kitab Tanqihul Qaul itu seperti itu. Ya, Lubabul Hadis juga sama. Jadi ketika kalian itu melihat wajah seorang sang guru atau orang yang memiliki ilmu, ya, melihat saja itu sudah berpahala. Melihat saja itu sudah berpahala. Beda kalau kalian melihat artis, beda. Kalau kalian melihat artis perempuan-perempuan yang cantik atau artis-artis laki-laki yang ganteng, begitu kalian lihat, yang ada itu bukan apa-apa, tapi rasa nafsu yang kalian dapatkan. Tapi kalau misalnya kalian melihat atau menatap para ulama, menatap para guru, yang ada itu apa? Imannya akan bertambah. Ya. Mana ada seorang kita melihat sang guru, kita melihat orang alim, kiai, ulama, habaib, yang alim-alim itu, ya, kemudian kita tumbuh rasa nafsu, kita nggak ada. Yang ada kita cinta kepada para ulama, yang ada kita bertambah keimanan kita kepada para ulama, bertambah keimanan kita karena kita itu dengan sebab menatap wajahnya para ulama. Ya, tergantung kita mau mencintai siapa. Siapa yang kita cintai di dunia ini? Kita mencintai ulama, kita mencintai para nabi, kita mencintai orang-orang yang soleh, maka insya Allah nanti akan dikumpulkan oleh mereka. Orang soleh tempatnya di mana? Surga. Karena kita mencintai orang-orang yang soleh, kita mencintai para ulama, insya Allah kita nanti akan dikumpulkan bersama mereka juga di surga. Walaupun surganya nggak sama. Na'udzubillah, andai kata kita mencintai para artis, pemain sepak bola yang kafir, ya, takutnya nanti kita juga akan dikumpulkan bersama mereka di nerakanya Allah. Hati ya. Jadi orang yang beruntung diantaranya yaitu yang kedua, duduk bersama para ulama. Artinya kalau misalnya ada pengajian di suatu tempat, di situ pasti ada ulamanya, ada kiainya di situ. Maka kita duduk di situ. Apakah duduk harus dekat dengan kiai itu? Enggak. Kalian cari tempat di situ, kalian duduk di situ, berarti kalian sudah mendapatkan pahala mujalasatul ulama. Kalian duduk bersama para ulama, walaupun jarak kalian itu jauh. Ya, walaupun jarak kalian itu jauh. Makanya kalau ada pengajian, usahakan hadir. Usahakan datang. Yang ketiga, wassalawatul khamsi ma'al imam. Tanda-tanda orang yang beruntung diantaranya yaitu orang yang sholat 5 waktu bersama imam. Maksudnya bersama imam itu yaitu berjamaah. Sholat duhur jamaah, sholat asar jamaah, sholat maghrib, isya, subuh jamaah terus bersama imam. Kalau sholatnya bersama imam berarti di mana? Di masjid atau di musola. Kalau misalnya ada musola yang aktif di situ, ya, karena ada musola yang enggak aktif. Artinya musola itu hanya disolati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya di situ. Tapi kalau masjid setiap waktu berkumandang adzan, zuhur adzan, asar adzan, maghrib, isya, subuh adzan. Ya. Jadi seseorang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu dengan cara berjamaah, dialah orang yang beruntung. Sampai kapan sih kita akan sholat begini terus? Sampai kita mati. Kalau kita mati apakah kita masih sholat? Udah gak ada. Kalau kita mati itu gak ada sholat lagi. Gak ada sholat lagi. Tinggal kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama hidup di dunia. Paham ya? Ya, orang yang sholat 5 waktu bersama imam. Sholat sendirian pahalanya 1. Kalau dapat pahala, kadang cuma dapat capeknya saja. Yang penting kita nggak punya utang sama Allah, udah selesai. Tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau kalian sholat berjamaah, yakin pasti diterima oleh Allah, dan kemudian kalian akan mendapatkan pahala 27 derajat.
Ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 27 derajat. Pahalanya 27. Ya. Mau nggak mulia bagaimana seseorang? Kemudian, ya Ali yuhai Ali, walil mukmini lan iku kedue wong kang mukmin salasu alamatin utawi telu pira-pira tondo. Yubadiru rupane cepet-cepet sopo al mukmin fi taatillahi ing dalem taat ing Allah. Wajitani bulan ngedohi sopo al mukmin al maharima ing pira-pira perkara haram. Wa yuhsinu lan bagusi sopo al mukmin ilaman maring wong asaa kang gawe Allah sapa man ilaihi maring mukmin. Nah, sekarang tanda-tanda orang yang mukmin. Tanda-tanda orang yang beriman. Seperti apa tanda-tandanya orang yang beriman? Kata Rasulullah, ada 3 tanda. Yang pertama yaitu yubadiru fi taatillah. Orang yang beriman itu dia itu cepat-cepat untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah. Ya, contohnya taat kepada Allah itu bagaimana? Ketika azan dikumandangkan, zuhur, asar, orang itu bergegas langsung menuju ke masjid. Itu tanda-tanda orang yang artinya dia itu bergegas langsung menuju ke ketaatan kepada Allah. Ada pengajian, kemana? Di sini, langsung hadir. Wah, ini namanya orang yang mukmin. Artinya kita itu tidak menunda-nunda. Tidak menunda-nunda amal kebaikan. Ada azan berkumandang, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, nanti ajalah. Itu berarti kita menunda. Yang dimaksudkan orang-orang yang mukmin tandanya itu bagaimana? Begitu dengar azan langsung. Nah, itu tandanya orang yang mukmin, bergegas langsung. Tidak menunda-nunda. Kenapa? Karena azan itu an-nida, panggilan Allah. Itu panggilan Allah. Ya, panggilan Allah azan itu. Misalnya ada pengumuman, ada pengajian akbar misalnya. Pengajian di mana itu? Di lapangan Darungan misalnya. Begitu kalian dengar itu, wah nanti ada pengajian, langsung datang. Ya. Malam Selasa Rotibul Haddad di mana? Kesini, langsung datang. Enggak nunggu, besok aja lah, enggak. Oh, tanda orang yang mukmin itu seperti itu. Senang terhadap kebaikan. Cepat-cepat dilakukan, bergegas untuk segera dilakukan. Artinya apa? Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Berlomba-lomba, bukan menunda-nunda kebaikan. Itu tanda yang pertama, orang yang mukmin, orang yang beriman. Kemudian tandanya lagi yang kedua, wajtanibul maharim, menjauhi segala perkara-perkara yang haram, dijauhin. Apapun itu dijauhin. Ada orkes di mana? Lapangan Darungan. Oh enggak. Udah pasti itu haram. Udah pasti itu. Yang nyanyi perempuan, yang nyanyi buka aurat. Coba kalau misalnya ada orkes, ya, dangdutan, yang datang itu laki-laki semua, saya yakin rame sih rame, cuman biasa aja. Yang heboh itu yang bagaimana? Yang heboh itu apabila penyanyinya itu perempuan, terus dibuka auratnya, pahanya kelihatan. Apakah orang perempuan itu cuma memperlihatkan auratnya? Enggak, tapi memperlihatkan gaya lekak-lekuk tubuhnya. Gaya pargoy, gaya begini, diperlihatkan semuanya. Terus gimana laki-laki? Hidup enggak itu burungnya itu? Hidup lah. Namanya manusia normal loh. Melihat wanita saja udah begitu, apalagi melihat wanita yang buka aurat menunjukkan lekak-lekuk tubuhnya. Jelas itu haram, dijauhin oleh orang yang beriman, oleh orang yang mukmin. Diajak oleh temannya kemana? Kumpul-kumpul. Kemudian nanti kita minum-minum. Ternyata di situ ada minuman keras. Gak mau. Diajak mencuri, gak mau. Ya, bahkan orang yang hebat itu diajak pacaran sama wanita cantik tapi menolak, itu yang hebat. Tapi ada nggak laki-laki yang begitu? Jarang, Pak. Jarang. Ada wanita cantik nembak kalian, suka. Ya.
Misalnya saya kasih contoh, ada wanita yang cantik luar biasa misalnya, ya, pas nembak di antara kalian. Kalau wanita biasa-biasa aja mungkin kita masih mikir-mikir. Kadang wanitanya jelek juga kita mau. Iya kan? Wanitanya jelek kita mau. Teman-teman kita itu yang dulu pernah ngaji di sini juga sama. Oh, ternyata dia pacaran sama ini. Aduh, padahal seperti itu. Ya. Itu yang sulit, menolak ajakan pacaran seorang wanita yang cantik kepada orang laki-laki. Ya, ada cerita di daerah Yaman. Cerita ini udah dari mutaakhirin, dari ulama-ulama mutaakhir. Seorang pemuda yang paling tampan di desa Yaman, di negara Yaman. Ada orang laki-laki tampan, muda luar biasa, tampan luar biasa, ganteng. Ya, seluruh wanita yang ada di Yaman itu suka kepadanya. Kemudian ada salah satu istri pejabat dari golongan menteri, ya, dari golongan dari mana itu, dari Yaman. Salah satu pejabat Yaman, istrinya itu, ya, kemudian dia diundang untuk datang ke rumahnya. Jadi laki-laki itu diundang oleh istri pejabat itu untuk datang ke rumahnya untuk membetulkan genteng yang rusak, dibetulin supaya nggak bocor. Namanya istri pejabat, glowing, mulus, ya kan? Kemudian laki-laki tadi itu, ya, setelah selesai ternyata semua pintu itu dikunci oleh wanita itu. Pintu rumahnya dikunci, pintu kamar dikunci. Akhirnya cuma dia berdua yang ada di dalam kamar. Posisi orang perempuan tadi itu, istri pejabat, sudah dalam keadaan telanjang. Ini cerita-cerita dari ulama mutakhirin. Kemudian laki-laki itu bagaimana laki-laki itu? Berarti intinya bagaimana? Istri pejabat itu ngajakin berzina. Cantik luar biasa. Ya, kemudian laki-laki itu bagaimana? Dia cari akal. Kemudian tapi wanita itu mengancam. Kalau kamu berani keluar, ya, saya akan teriaki kamu maling. Jalan satu-satunya kamu harus melayani saya, katanya perempuan itu. Kalau kita bagaimana begitu? Wah, garap. Boh, mayu. Saya udah telanjang, kamar udah tertutup, kata perempuan itu. Saya udah telanjang, kamar udah tertutup. Kalau kamu lari, ya, saya teriakin kamu maling. Kalau saya teriakin kamu maling, kamu digebukin sama orang. Terus bagaimana? Kamu bisa keluar nanti setelah kamu melayani aku. Kalau saya begitu, ayo. Tapi karena laki-laki itu kuat imannya, akhirnya bagaimana? Dia cari akal. Ya sudah, aku akan layani kamu sebentar lagi. Tapi masa saya seperti ini? Saya habis betulin genteng, kan bau. Izinkan saya mandi dulu biar aku wangi, biar kamu senang. Oh, silahkan. Mandi orang itu. Dia cari akal, bingung. Akhirnya dia berak. Tahu berak? Dia berak, kemudian beraknya itu nggak dimasukkan ke WC, tapi dilumurin ke tubuhnya. Tainya itu dilumurin ke wajahnya. Ayo. Kemudian keluar, orang laki-laki itu keluar hanya untuk menolak berzina dengan wanita. Dia keluar dari kamar, ayo silakan. Mau apa kamu sekarang? Saya udah telanjang ini, silakan. Sini tai semua. Kemudian kata perempuan itu, kurang ajar, pergi kamu dari sini. Meskipun ganteng tapi bau tai. Meskipun cantik tapi banyak tainya, buat apa? Kemudian laki-laki itu pergi pulang meninggalkan rumah itu, dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, aku selamat dari perzinahan. Tapi nyampe kampungnya, dia mau pulang, hampir nyampe ke rumahnya, ya, sama tetangga-tetangganya. Ini orang gila apa gimana ini? Kok tai semuanya? Rambutnya tai, di sini tai semuanya. Luar biasa tai semuanya. Dia menanggung malu. Malunya kenapa? Dia harus berjalan pulang menuju ke rumahnya dalam keadaan membawa tai. Membawa kotorannya sendiri. Kemudian dia itu mandi. Setelah mandi dia itu bertobat kepada Allah. Ya, bertobat,
sampai dia itu berzikir kepada Allah sampai dia itu ketiduran. Ketika orang itu tidur, bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Ya. Bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senyum bangga kepadanya. Ya, kemudian kata dalam mimpinya itu orang laki-laki tadi itu, "Ya Rasulullah, astahyi ya Rasulullah, aku malu ya Rasulullah." Malu. Kamu malu kepada tetangga-tetanggamu, sementara aku bangga kepadamu. Orang letak tadi itu, laki-laki itu dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Ya. Tapi bagaimana dengan aku ini ya Allah, sungguh aku ini sangat bau. Ya tai. Sungguh aku ini udah bau ya Rasulullah, kamu bau dan kamu malu, sinilah. Akhirnya di dalam mimpinya itu orang laki-laki itu dipeluk oleh Nabi Muhammad, didekap, dipeluk oleh Nabi Muhammad. Kemudian laki-laki itu bangun. Ya, seketika itu bau tai yang ada di tubuhnya itu menghilang, kemudian digantikan dengan bau yang harum, didekap oleh Nabi Muhammad. Jadi mimpinya itu sampai apa tuh namanya? Sampai benar-benar kenyataan terjadi. Tubuhnya yang sebelumnya itu bau, kemudian karena bermimpi bertemu Nabi Muhammad dan dipeluk oleh Nabi Muhammad, akibat karena dipeluk oleh Nabi Muhammad, bekas pelukannya Nabi Muhammad itu wangi. Setelah bangun orang itu, tubuhnya dicium wangi. Sampai dia itu meninggal dunia sebelum nikah. Ya. Sampai orang itu meninggal dunia sebelum menikah. Ketika meninggal dunia, bekas pelukan Nabi Muhammad di dalam mimpinya itu masih wangi. Jadi tubuhnya meninggal dunia dalam keadaan wangi. Ya. Saya mendapatkan cerita ini dari Habib Jamal bin Toha Al-Ba'agil. Beliau mendapatkan cerita dari gurunya Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Jadi seperti itu. Ya, kalau kita diajak, ayo pacaran yuk, ayo yuk, ayo. Siapa yang mau nolak? Kenapa? Karena iman kita tipis. Tanda-tandanya orang beriman itu seperti itu, menjauh. Yang kedua yaitu menjauhi perkara yang haram. Kemudian yang terakhir tanda orang yang beriman, wa yuhsinu ila man asaa ilaiha. Ini yang berat. Wa yuhsinu, dia itu tetap berbuat baik kepada orang yang zalim, yang selalu nyalah-nyalah kepadanya. Siapa yang mampu seperti itu? Ketika kita diam, kemudian kita disalahi oleh teman kita, ya, kita tetap memaafkan dan tetap berbuat baik sama dia. Ini tanda orang yang beriman. Siapa yang mampu seperti ini? Saya berjalan, saya dilempar kotoran hewan. Ya. Saya dilempar kotoran hewan, misalnya kotorannya ayam dilempar. Orang itu enggak marah. Tapi kalau dia punya apa-apa tetap dikasih orang yang nyala-nyala itu. Sebagaimana Nabi Muhammad dulu. Ketika Nabi Muhammad itu mau sholat di Masjidil Haram, dari atas ada orang yang meludahi Nabi Muhammad. Setiap hari diludahi. Tapi Nabi Muhammad tetap berbuat baik. Ketika orang itu sakit, dijenguk oleh Nabi Muhammad. Dibawakan roti, dibawakan korma, didoakan. Kalau kita bagaimana? Saya mau berjalan ke masjid, jalan ke masjid Jumatan. Ketika nyampe di tengah perjalanan ada orang yang ngelempar saya dengan kotoran sapi misalnya, kena muka saya. Terus bagaimana saya itu? Pate. Ayo kan pasti begitu kan. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak, diludahin Nabi Muhammad biasa. Kalau saya jangan macam-macam, jangan dimeludahin saya, jangan macam-macam. Ya. Kenapa? Karena kita imannya masih tipis. Tanda-tanda orang yang beriman itu seperti itu. Kan kebanyakan kalau kita kan begitu. Jangankan kita didolimin seperti itu. Kadang kalian dipanggil nama bapak kalian aja bales. Oh, selamat nih. Bales. Pasti bales. Itu pasti balas itu. Begitu itu. Ya, oh Salim nih. Ya. Dofir.
Balas mesti. Ya. Kita bapak kita dipanggil nama oleh teman kita balas. Padahal sesungguhnya kalau misalnya ada orang yang mengolok-olok bapak temannya, sama saja dia itu mengolok-olok bapaknya sendiri. Ya. Yes. Berarti iman kita itu masih tipis karena kita itu suka balas dan kita dipanggil nama bapak kita balas. Itu berarti kita suka. Coba berusaha untuk tidak balas. Diam saja sudah. Agar kalian itu termasuk daripada orang-orang yang beriman atau mukmin. Terakhir ya. Walisakhiyi lan iku keduwe wong kang loman. Salatu alamatin utawi telu pira-pira tondo. Al afu rupane ngepura indal miqdarati nalikane kuwasa. Wa ikhrajuz zakati lan ngetokake zakat, wa hubbus shadaqati lan demen sedekah. Tanda-tanda orang yang dermawan. Di antara ciri penduduk surga di antaranya yaitu orang yang derma. Tanda-tandanya orang yang dermawan itu bagaimana? Al-afu indal miqdarati. Dia itu senang memaafkan. Suka memaafkan. Pokoknya intinya suka memaafkan. Disalahin oleh orang, dia maafin. Ya. Sebelum orang itu meminta maaf kepada kita, ya udah dimaafin. Nah, ya. Berarti apa? Orang itu dermawan dalam memberikan maaf. Memberikan rasa maaf itu luar biasa. Intinya gimana ya? Ampunannya itu luas. Maafin saya tadi nggak sengaja. Oh iya. Ya, kita berjalan, ada seseorang yang berjalan, tandanya orang yang dermawan itu, dia berjalan kemudian disalahin oleh orang. Dirampok di tengah jalan. Sepeda motornya dicambil. Ya, kemudian orang itu jalan kaki. Sebelum orang itu minta maaf, dia udah maafin. Tapi bukan berarti kita itu harus memberikan dulu, bukan. Jadi ketika kita dirampok misalnya, mau apa? Motornya saya rampok. Ya, maka bagaimana? Kita bela dulu harta kita. Jangan. Ya, kemudian setelah kita bertarung kemudian kita kalah misalnya. Ya, kemudian datang orang itu bertaubat misalnya, begalnya itu bertobat, minta maaf, itu udah maafin. Kalau kita bagaimana? Apa kamu dulu yang begal saya kan? Kamu dulu yang membegal saya kan di tengah jalan begini. Saya dibacok begini, begitu kan begitu. Bukan berarti orang yang sabar itu, oh saya harus jadi orang yang sabar. Saya harus jadi orang yang dermawan. Dirampok, ada maling, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Maling. Mau apa? Punya sapi enggak? Ada 2. Saya ambil. Oke. Itu bukan orang yang sabar, bukan orang yang dermawan, tapi orang yang goblok. Malam-malam ada orang ketok pintu, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Perampok. Mau apa? Istrinya ada. Ada, sedang tidur. Saya oe. Oh iya udah. Blok. Itu tanda yang pertama. Jadi orang yang dermawan itu maksudnya yaitu suka menebarkan rasa maaf. Wa ikhrajuz zakati, dia itu senantiasa mengeluarkan zakat. Zakat fitrinya dikeluarkan. Kalau misalnya dia orang kaya, zakat hartanya juga dikeluarkan. Wa hubbus shadaqat, mereka itu senang sedekah. Mereka itu senang sedekah. Ketemu sama orang yang miskin, ketemu orang fakir, orang yang dermawan itu mesti sedekah. Bukan cuma kita itu cuma ngomongin tok. Kadang kalau kita kan ngomong tok sama orang itu cuma ngomong, "Bah, kamu yang sabar ya, Mbah, sabar." Tapi nggak dikasih apa-apa. "Bah, kamu yang sabar ya, ini ujian dari Allah, Bah. Kamu yang sabar, Mbah." Udah, Bah ya, saya mau pulang dulu, Bah. Pulang dulu. Kalau orang yang dermawan tuh bagaimana? Gak banyak omong, langsung dikeluarkan uangnya. 100.000, 200.000, 500.000. Mbah, ini untuk kamu, untuk bekal, nanti buat makan ya.
Ya, bukan cuma sekedar kita ngomongin. Aduh kasihan Mbah, kamu anaknya di mana? Anak saya di sana. Aduh kasihan kamu Mbah, kamu yang sabar ya Mbah. Kamu yang begini ya Mbah. Ini ya Mbah, saya pulang dulu ya Mbah. Dah, pulang. Enggak dikasih apa-apa. Ini tanda orang dermawan itu dia itu suka bersedekah. Suka orang bersedekah, ya, senang sedekah. Tapi jangan kalian jadikan senjata. Ketika teman kalian punya makanan, kemudian kalian harus meminta terus. Kamu punya makanan begini, saya minta dong. Boleh nggak saya minta? Padahal kalian mampu untuk beli. Kamu punya cilok, dari mana itu? Beli di depan, berapa? 2.000. Kalian punya uang 2.000, tapi kalian masih minta kepada teman kalian. Minta dong 2.000. Loh, kamu nggak ngaji tadi malam, kan suruh sedekah. Jangan dijadikan senjata. Kalau kalian mampu untuk belilah. Ya, jangan suka minta. Ya Ali walil halimi thalathu alamatin wallahu ta'ala a'lam bishawab fa ya rabbi waffiqni